Ada 4 tipe komunikasi. Pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Apa yang dimaksud komunikasi dengan diri sendiri? Ya, apa yang dimaksud dengan komunikasi dengan diri sendiri? Ya Pak? Koreksi diri. Komunikasi tanpa melibatkan orang lain. Tabe, ini kita sudah tidak main ya. Biasa. Menunggu kata penyuluh dulu baru menjawab. Bagi kata penyuluh, apa yang dimaksud? Sudah banyak bicara. Saya lihat tadi tidak ada yang mau bicara. Kata penyuluh. Menunggu kata penyuluh. Oke, apa yang dimaksud dengan komunikasi dengan diri sendiri? Apa? Komunikasi yang tanpa melibatkan orang lain. Tanpa melibatkan orang lain, artinya ya, muhasabah. Apa lagi contohnya Pak? Apa sinonimnya muhasabah? Introspeksi. Tapi kata pakar, komunikasi dengan diri sendiri itu ada melalui 4 tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan stimuli. Stimuli itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, yaitu stimuli ya, stimuli. Setelah stimuli, baru masuk tahapan berikutnya. Ada yang disebut dengan sensasi, persepsi. Apa itu persepsi? Yang pertama tadi apa yang kita sensasi, apa yang kita rasakan, ya. Yang kemudian itu yang kedua persepsi. Apa itu persepsi? Ya, bagaimana kita memberi makna terhadap apa yang sensasi itu. Kita memberi pengertian apa yang kita lihat. Nah, disinilah Pak sering terjadinya perbedaan. Sama-sama kita lihat, tetapi cara memaknai sensasi itu kadang berbeda. Itulah yang disebut dengan perbedaan persepsi. Nah, saya beri contoh. Sebutlah sebelum 2019 ya, Pak Jokowi datang ke Palu, bagi-bagi bantuan, 2 kali ke sana, bagi-bagi sembako. Kita tanya Ali Mukhtar Ngabalin, Pak Ali Mukhtar, apa artinya ini Pak Jokowi ke Palu? Nah, jawabannya Pak Ali Mukhtar, debut presiden. Kita tanya Pak Faisal, apa artinya ini? Dia bilang presiden yang peduli. Sekarang kita tanya Pak Liso, kira-kira apa jawabannya Pak Liso? Pencitraan. Kita tanya Pak Hamzah, Pak Hamzah kira-kira apa juga jawabannya? Cari muka. Oh, cari muka. Kita tanya Rocky. Ya, coba sama-sama yang kita lihat, tetapi memaknai yang kita lihat itu berbeda. Nah, apa yang menyebabkan? Saya beri contoh lagi Pak. Misalnya saya begini, ada sebuah pertanyaan sampaikan kepada audiens. Coba yang mana di sini benda yang tidak sejenis? Pertama, radio atau TV. Yang kedua, HP. Yang ketiga, televisi, radio ya. Dan yang keempat, emas. Yang kelima, surat kabar. Yang mana yang tidak sejenis? Apa persamaannya yang lain? Berarti Bapak Ibu ini adalah masyarakat yang terdidik, yang terpelajar. Tapi di sebuah komunitas disampaikan untuk mana benda di sini yang tidak sejenis? Tadi radio, televisi, HP, emas, surat kabar. Yang mana yang tidak sejenis? Dia jawab surat kabar. Loh, apa persamaannya yang lain?
ini masyarakat kampung, jawabannya semua benda berharga. Coba lihat. Radio, berharga. Televisi, HP, emas. Yang tidak berharga hanya surat kabar untuk masyarakat kampung apa? Hanya untuk apa? Jadi hati-hati Pak dalam berkomunikasi. Hati-hati. Kadang-kadang kita anggap remeh, ya ternyata. Saya pernah ceramah di sebuah kampung. Saya katakan itu Al-Quran. Bolehkah kita mengumpamakan seperti lampu lalu lintas? Ada lampu merah, artinya ada lampu kuning, ada lampu hijau. Begitu saya turun dari mimbar, saya langsung didisik sama tokoh masyarakat, Pak Ustaz, tidak ada itu mengerti di sini apa itu lampu merah. Tapi menurut saya, ya biasa-biasa saja. Ternyata masyarakat itu tidak pernah lihat lampu merah. Nah, kita menganggapnya sesuatu yang bisa. Apa yang menyebabkan seorang salah persepsi? Apa penyebabnya orang berbeda persepsi? Pengetahuan. Apalagi pengalaman. Ya, sudut pandang. Bisa juga tingkat ekonomi, bisa juga budaya. Kebutuhan. Saya diperlihatkan ada apa ini Pak? Ini sudah kembali ya. Kira-kira ini untuk apa ini Pak? Gambar ini. Pegal. Apa yang Anda pahami dari gambar ini? Ibu anak satu, ibu anak dua. Ah, ya betul. Kampanyenya apa? KB. Ya, KB. Kampanyenya KB. Kampanyenya KB. Jadi seolah-olah BKKB berkategori ini, BKKB berkategori ini. Satu anak begini, 2 anak, 3 anak, 4 anak mati. Nah, tapi gambar ini disampaikan kepada orang Arab. Tak satupun orang Arab mengerti ini. Tidak ada yang mengerti. Seangkero orang Arab tidak ada yang mengerti gambar ini. Kalau kita kan tadi, asal ini BKKB ini. ini gambar yang tadi. Orang Arab tidak mengerti gambar ini, tidak mengerti. Padahal ini kan menurut kita sederhana ya. Kenapa orang Arab tidak mengerti gambar ini? Tapi ada program KB di Arab. Apa lagi Pak? Kenapa orang Arab tidak mengerti gambar ini? Banyak anaknya orang Arab. Apa lagi Pak? Percaya bahwa Allah yang menciptakan. Ya, kecuali sudah diatur rezekinya ya. Oh iya. Bagus. Ternyata orang Arab tidak mengerti ini. Karena itu orang Arab kalau membaca bukan mulai dari sini. Jadi orang Arab itu kalau di otak kita kan asal melihat pasti otak kita langsung ke sini. Kata orang Arab dia langsung ke sini. Sederhana tetapi perbedaan budaya menyebabkan perbedaan persepsi. Itulah yang menyebabkan. Jadi kalau ada misalnya yang berkata, mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan berbeda sama pendapat. Karena Al-Quran sendiri yang memberikan ruang kepada kita untuk berbeda. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i membuat mazhab sendiri. Dan Imam Malik tidak mengatakan, kurang ajarnya ini. Bikin sendiri mazhab pada saya ngajar, wah tidak. Atau muridnya lagi semua ke Al-Quran, cuma perbedaan menafsirkan sudut pandang yang berbeda. Pada ekstrem itu misalnya apa itu? La sholata liman lam yaqra kalau Bapak sholat baca Fatihah. Setiap rakaat baca. Siapa yang mengatakan begitu? Rasulullah. Rasulullah semua mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Imam Syafi'i memaknai bahwa setiap rakaatnya wajib kita membaca. Ada yang memaknai tidak, bahwa tidak, aslinya sholat itu cuma
dua rakaat.